Ini kalau boleh tahu luasnya berapa Ustaz? Belum, nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya? 3 hektaran lebih dikit kali itu lebih banyak atau kurang apa Amin? Habis sudah dititipin sama Allah. Mana mamanya Ustaz Subhan mana? Assalamualaikum. Sini, Pak. Ini orang yang Anda bilang tiap pagi Anda temuin duluan. Kita mau ke kandang kambing. Kita mau lihat kan lagi itu ada ini ya. Ini kita ngelewatin showroom kambing nih. Ustaz, ini domba jenis apa sih Ustaz? Oh, Jenis penampilannya beda ya? Iya, ini kambing Garut. Kambing Garut itu kambing yang memang kalau di negeri kita nih kambing yang memang legend. Dunia tahu lah, salah satu varian kambing yang terkenal di dunia salah satu Garut. Tapi kalau Anda lebih kepada melihat karakter kambing domba ini kayak gibas. Gibas itu hewan kurban yang dipotong sama Nabi. Walhasil ini yang bakal kita pakai buat Idul Adha nanti. Sampel-sampel lah. Masya Allah. Nah ini kan bentar lagi Idul Adha Ustaz. Ada bedanya nggak? Misalnya Ana berkurban sama domba yang kecil-kecil aja, atau Ana cari domba yang bagus, yang keren, yang terbaik gitu Ustaz? Sebenarnya sih gini, dulu gue tertarik masalah domba tuh karena banyak sekali orang yang merusak ibadah korban. Ternyata setelah gue tahu bahwa domba, kambing semua punya usia yang berbeda, ada ketertarikan gue untuk memperhatikan hewan ini dalam rangka menegakkan syariat. Karena ternyata hewan ini butuh usia. Nanti kita lihat deh di bawah nanti ada lagi nanti. Ada Ustaz. Ada Masya Allah. Kita sini ya bro. Ya, Ustaz, ya. Siap. Ini juga sama nih. Ini juga burung-burung yang kita piara nih. Sebenarnya sih karena memang pengen anak-anak dekat sama lingkungan ya. Dulu pernah gue ke beberapa negara luar. Tertarik waktu di Sydney ya. Iya, Sydney. Ternyata hewan itu betul-betul dekat sama manusia. Sama manusia. Bahkan ada dari kalau di kita mungkin RT RW kali ya, Iya. nyiapin biji-bijian untuk warga memberi makan hewan. Iya. Ini dijadikan sahabat. Di negeri kita susah begitu. Jangan kata hewan-hewan yang ada nilainya. Burung gereja aja males nengok. Ditembak orang. Bener. Makanya Ana bikin kayak begini nih supaya anak-anak di sini nih dekat sama hewan-hewan ini Iya. dan dia jadi akrab sama lingkungan. Paling nggak menghargai lingkungan. Menghargai lingkungan ya, itu hikmahnya Ustadz ya. Ustadz, baru masuk rumah aja udah ada banyak spot untuk orang ngobrol, buat orang nongkrong. Emang Ustadz banyak tamunya untuk berkunjung ke sini Ustadz? Sebenarnya sih kalau tamu sih relatif ya, tapi yang pasti memang Ana selalu menerapkan ke teman-teman dan ke keluarga juga. Kata Rasul kan, la yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Tidak akan pernah mencium atau masuk surga orang yang tak memuliakan tamunya. Masya Allah. Sekarang kita hidup kalau nggak pengen mulia, pengen ngapain? Yang paling gampang buat kita kan memuliakan tamu. Sehingga Ana bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya segalanya, cuma bisa nanam apa aja. Makanya izin Allah kalau tamu datang di sini, petikin macem-macem deh pokoknya deh. Masya Allah. Yang penting mereka merasa nyaman di sini. Paling nggak mereka bisa bertasbih dengan suguhan kita, bro. Masya Allah, benar. Tapi memang Ustadz Subhan ini, Ana baru datang sini sekali, saya baru datang. Tapi suguhannya udah kayak saudara dari kampung main ke sini. Buah segalanya dipetikin, makanan semua dikeluarin. Ini ada burung merak. Benar-benar nih. memuliakan. Burung merak nih, bro. Ini merak hijau nih, katanya langka sini. Masya Allah. Kita merak ini dipanen buntutnya tuh. Ini diberanakin apa Ustadz punya? Emang 3 Ustadz? Enggak, tadinya banyak malahan ini. Oh, tadinya Awalnya banyak. dikasih 2 sepasang. Cuma bertelur dia, kemudian beranak pinak, dan yang mau kita kasih kuat beberapa tempat supaya diperbanyak. Masya Allah. Ini Masya Allah, ini hewan negeri kita loh. Dan ini hewannya hewan langka sekali, makanya kalau bisa diperbanyak kan manfaat. Betul. Hikmahnya apa sih Ustadz? Kita piara binatang, piara burung-burung gitu Ustadz. Kita bisa bertasbih, bro. Bertasbih dalam artian kalau perintah agama itu kan yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ada ayat yang mengatakan kita disuruh berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Sambil kita mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batilan. Duhai Tuhanku, tak kau ciptakan semua sia-sia. Pengen kita dapat pahala orang yang bertasbih. Makanya dengan memfasilitasi kita
kita akan tahu orang yang lihat pasti bertasbih. Subhanallah. Iya, benar, benar, benar. Kan pala dia pala kita. Iya. Oh, oke, ini kantor travel nih. Jadi disinilah kita mengatur proses perjalanan umroh dan haji. Oke, mudah-mudahan nanti antum berangkat kita bisa ketemu di sana. Amin. Semoga Amin. dimudahkan, bro. Amin. Tapi Ustadz, Anda tahu ada konsep umroh yang keren tuh Ustadz. Umroh sambil motoran tuh gimana sih Oh Ustadz? iya, emang kadang-kadang kita nih suka sebenarnya sih bukan pengen cari sensasi ya. Ana tuh orang yang berpikir simpel. Tadi bahasa Al-Azifi. Al-Azifi itu apa adanya. Iya. Ana bikers. Sementara ketika orang bertanya, kenapa sih Tat suka sama motor? Zaman dulu orang naik kuda. Ternyata bro, ketika Anda kemarin dari Jeddah, Mekah, Madinah tuh riding pakai motor, wah, makin yakin gua sama agama betul-betul. Dulu zaman Rasul kebayang orang pakai onta, pakai kuda, jalanannya naik turun. Kan gunung-gunung di Arafah itu apa lahar beku, tajam. Iya benar-benar. Gitu pemandangan, masya Allah. Tapi di sisi lain makin cinta gua sama negeri ini. Kenapa? Karena di Indonesia pemandangan juga nggak kalah. Ya, cuma kita kalahnya ada Ka'bahnya sama ada Ka'bah. Intinya sih ternyata dengan riding Mekah Madinah pakai motor waktu itu membuat sesuatu baru aja dalam dunia umroh ya. Betul, masya Allah. Para biker juga kan akhirnya tertarik untuk itu. Karena ada dunia bikers ini yang kadang-kadang kalau bahasa kita yang paham bikers cuma bikers. Ada yang paham bro ya. Juga ada anak-anak juga yang bagus sama yang duduk sana. Kami yang segini lagi duduk istirahat bro. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga itu yang menggantikan Ismail untuk disembelih itu kan domba. Domba iya, bukan betul. kambing, bukan berarti kambing nggak boleh karena an'am itu hewan ternak dari sapi, onta, Iya. kambing, domba semuanya. Cuma kalau kita makin mencontoh Rasul, makin tahu manfaatnya nanti. Tadi yang gue bilang, betul. ternyata domba ini yang bulu keriting ya. Iya. Nah, ini orang stroke aja boleh. Boleh Ustadz ya? Itu dapat dipertanggungjawabkan nih, benar Tidak Ustadz? bertanggung jawab karena yang dia makan cuma rumput dan daun-daunan. Kalau kambing Jawa atau jenis etawa atau lain-lainnya diambil susu dan daging itu yang kurang bagus Iya. buat anak muda. Cuma Iya. kalau udah punya masalah jangan. Ada ceritaan kocak begini. Ustaz Subhan, mau beli 10 kambing dong. Iya. Mau kirim ke mana? Ke panti jompo kata dia bilang. Yang lu mau beli kambing apa domba? Kambing tak. Berarti aneh ngirim barang ambulan aneh bilang. Maksudnya apa tuh barang ambulan? Kambing itu ke orang jompo nggak boleh. Nggak bro. boleh. Kenapa? Karena kan entahlah Iya. ahli herbal lebih paham masalah itu ya. Iya. Tapi itu daging yang mungkin dikonsumsi oleh anak muda atau orang-orang sehat masih boleh gitu. Oh, gitu Ustadz ya. Nah kalau yang kayak gini diperbolehkan. Oh, kalau domba nggak masalah ya? Cuma nggak masalah. Kita jual dengan harga yang murah dengan harapan teman-teman bisa bantu ngejual. Kemudian dia juga bisa memanfaatkan nilainya untuk ambil keuntungan. Hubungin ke siapa Ustadz kalau ada yang mau? Ada nanti Anda kasih. Ada di sini ya nanti ya, di bawah ya. Di bawah nanti ada ya. Ada di bawah nanti ya. Di Al-Azifi Farm. Kita mau lihat Ya. potong ya. Boleh Ustadz lihat. Kita langsung ketemu sama Haji Aput di bawah. Kalian kebetulan nanti pada di sini. Jadi di Al-Azifi Farm ini selain kita jual kambing baik untuk korban maupun akikah, kita juga yang motong. Oh, masya Karena Allah. banyak kesalahan di masyarakat, orang nggak tahu bahwa yang motong itu wajib orang yang sholat. Oh. Ayat yang bilang bro, fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Sholatlah kamu, menyembelihlah kamu. Nah tukang jagal itu kan nggak semuanya sholat. Betul. Nah, nggak sah ya. Ini namanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kata Rasul, tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Fal yuhidda safratahu fal yarih dabihatahu. Ya. Sehingga kita kalau mau menyembelih itu, kita bikin tenang. Dan uniknya, kalau nanti disut ya, kalau hewan ini betul motongnya, dia akan goyang buntutnya. Oh, gitu Berarti Ustadz dia ya? bahagia. Seperti Oh. anak kambing bertemu dengan induknya. Masya Kalau dibilang Allah. itu kejam tidak ya? Kita lihat jantungnya dulu. Oh iya, masya Allah. Goyang Mik. Ya tadi ngelihat Ustadz Subhan motong domba untuk disembelih. Ternyata sembelih juga harus ada teknik sama adab-adabnya juga. Mungkin biasanya kayak kita belajar teknik doang. Ternyata ada adab-adabnya juga sama sesama binatang dan cara nyembelihnya juga. Keren sih, masya Allah. Kalau mau sedikit ekstrim, diseset mau diambil empedunya. Mau coba ya? Enggak, jangan deh. Nggak apa-apa, bagus kalian syuting. Siapin dulu airnya, air Ada yang mau nggak? Lu mau nggak Mik? Empedu kambing.
Mau nggak, Leng? Jangan dikunyah aja gitu. Ada contohin dah. Ada, bareng ya. Iya, supaya lancar dimasukin. Udah di lubang kaknya. Telan. Ini, langsung ini, pakai ini. Akhir. Rasain juga, bro. Abis jadi Superman nanti abis ini. Jos. Disuruh telan, gue blank gitu. Ah, telan tuh gimana ya telannya? Masya Allah. Ternyata ajib ya, itu manfaatnya buat badan karena kan pahit. Kalau Oh orang iya bilang, benar. Ustaz. pahit itu manfaat banget buat badan kan. Nanti rasain deh efeknya deh. Kalau ada efek positif japri ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, gimana tadi? Videonya seru kan? Nah pokoknya buat kalian yang belum nonton video part satunya, buruan deh tonton. Karena videonya tuh gak kalah serunya sama video yang kedua. Ternyata Ustadz tuh bisa bercanda juga ya. Ustadz jazakallah khair ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita bisa mengunjungi Ustadz lagi nanti. Nah buat kamu yang baru nonton video aku, jangan lupa nih kalian komen ya di bawah ini. Kalau mungkin punya ide aku collab sama siapa, atau mungkin aku bikin video apa gitu, kalian boleh komen di bawah ini. Biar aku semakin semangat bikin videonya dan videonya bermanfaat buat kalian semua. Oke? Jangan lupa, kalian juga jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar notificationnya on. Jadi kalau aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin video aku. Sampai ketemu lagi di Sesa Idris Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.